Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris SOS MH secara langsung melepas kontingen Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI mengikuti Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2023 di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bertempat di halaman rumah dinas Gubernur Jambi, Minggu 5 Februari 2023. Keberangkatan 111 orang delegasi PWI Provinsi Jambi ada dua kelompok. Kelompok pertama yang terdiri dari Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI Provinsi Jambi dan Siwo Jambi. Berangkat Minggu 5 Februari 2023 lewat lintas timur Sumatera. Kemudian yang lainnya berangkat Senin 6 Februari 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan bus dengan rute jalan lintas Sumatera. Puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2023 dipusatkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Jambi itu akan dihadiri langsung oleh Presiden RI, Insinyur Haji Joko Widodo. Kontingen PWI Provinsi Jambi pada peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Baik Bapak Ibu. Hari HPN yang ke 77 ya, tahun 2023. Terus sekalian, HPN setiap tahunnya kita peringati dengan penuh gembira. Karena ajang bagi para wartawan, insan pers berkumpul semuanya. Ya, maka itu juga merupakan marwah daripada wartawan kita semuanya. Harapan saya pertama rombongan yang makan ini dari awal sampai ke Medan, insya Allah kondisinya sehat, selamat sampai ke Kota Medan dan ikut dalam rangka memperingati Hari Pers yang ke-7 tahun 2023 ini. Mudah-mudahan banyak hal yang kita petik nanti di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan insya Allah tahun ini Hari Pers juga akan dibuka oleh Pak Presiden Joko Widodo insya Allah. Demikian saya kira, terima kasih banyak, selamat berangkat, selamat pulang kembali ke Jambi. Terima kasih. Sopirnya turun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama keberangkatan kontingen. Tempat tujuan ya, selamat, sehat dan bisa mengikuti ajang HPN ke-7. Yang pertama. Yang kedua, tentu HPN ini ajang interaksi antar wartawan, insan pers di Kota Medan. Nah, banyak hal yang nanti akan dipetik oleh mereka. Intinya tidak hanya seremonial, tapi ada sebuah komitmen dari insan pers semuanya bahwa HPN ini tonggak mereka bekerja sebagai wartawan. Dan ke depan bisa bekerja, apalagi ini menghadapi politik 2024 ke depan, tentu media perannya luar biasa untuk menjernihkan info-info di lapangan terkait dengan suatu politik di Indonesia ke depan. Jadi itu harapan saya, dan insya Allah juga kembali ke Jambi selamat. Demikian. Terima kasih ya. HPN tiap tahun diperingati dengan riang gembira karena ajang bagi para wartawan dan insan pers berkumpul. HPN ini menjadi ajang literasi antar wartawan di Kota Medan. Banyak hal yang akan dipetik. Dengan inti adalah tidak hanya sekedar seremonial saja, akan tetapi ada sebuah komitmen dari insan pers bahwa HPN ini adalah tonggak mereka untuk bekerja sebagai wartawan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pers merupakan unsur penting dan strategis dalam menentukan serta mendorong proses perubahan ke arah perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Mengharapkan kepada pers, khususnya PWI Provinsi Jambi untuk dapat menjadi counter atau penangkal pertama dalam menangkal isu-isu hoax yang berkembang di masyarakat.
dengan melaksanakan validasi data dan informasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. Al-Haris mengungkapkan Hari Pers Nasional menjadi ajang silaturahmi dan penyatuan pemikiran untuk kemajuan pers khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan terbesar dan paling bergengsi bagi komponen pers Indonesia, di mana akan banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi insan pers yang hadir. Harapan besar kepada pengurus PWI Provinsi Jambi yang berangkat mengikuti Hari Pers Nasional tahun 2023 di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selain mengikuti segala rangkaian kegiatan HPN, PWI Provinsi Jambi juga dapat mengemban misi dalam mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki Provinsi Jambi, seperti hasil pertanian atau perkebunan, pariwisata hingga ke produk UMKM. Karena melalui tulisan-tulisan konstruktif dan pemberitaan dari PWI Provinsi Jambi, gaung potensi Provinsi Jambi tidak hanya diketahui oleh masyarakat lokal, namun hingga ke seluruh Indonesia. Perayaan Hari Pers Nasional itu merupakan sebuah momen interaksi seluruh insan pers yang ada di Indonesia. Menyangkut biaya atau akomodasi, transportasi, dan biaya penginapan bagi anggota PWI Provinsi Jambi ditanggung sepenuhnya oleh PWI Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pengurus atau anggota PWI Kabupaten, semua biaya dibebankan kepada PWI masing-masing kabupaten. Dikatakan sumber dana panitia HPN PWI Provinsi Jambi terdiri dari donatur tidak mengikat, seperti swasta, BUMN, lembaga, dan Pemda. Persiapan dalam rangka HPN 2023 Medan ini, kontingen PWI Provinsi Jambi sekarang sudah siap 90%. Sementara jadwal kegiatan HPN yang telah ditetapkan Panitia PWI Pusat, yaitu mulai 7 Februari 2023 hingga 10 Februari 2023. Dalam rentang waktu tersebut berbagai event yang dilaksanakan Panitia Pusat, terutama seminar tentang prospek jurnalistik masa depan. Kemudian ada juga anugerah PWI Nasional dan pameran menyangkut tentang jurnalistik. Juga hal-hal yang akan ditampilkan di sana dalam rangka menghadapi era digitalisasi saat ini. Setelah usai acara puncak 9 Februari 2023, agenda PWI Pusat akan melaksanakan catering pariwisata ke Danau Toba.
tahun politik dan meneguhkan profesionalisme pers untuk menegakkan kemerdekaan pers di Indonesia. Pers harus menjadi penerang bagi publik. Pers harus mampu meningkatkan intelektual publik dalam membedakan antara berita bohong, berita hoax, apakah itu disinformasi, misinformasi, ataupun malinformasi, dan berita yang tidak akurat. Jangan sampai semua informasi disebut hoax hanya karena perbedaan pandang. Pers Indonesia dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi. Dan saya punya pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Saya kesana kemari, runtang-runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan, dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti, insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden. Bapak Ibu insan pers yang saya banggakan, pada hari peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu, isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas, apalagi kita sekarang ini. Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media insan pers untuk berbicara mengenai ini. Kita tahu bahwa Menkominfo baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Tapi ada usulan lain, rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Saran saya, bertemu, kemudian dalam 1 bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari 1 bulan. Nah, saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini. Sekali lagi, sekitar 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform asing. Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana. Dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini
telah menyulitkan media dalam negeri kita. Fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pasca fakta dan pasca kebenaran, media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth, dan membangun optimisme. Oleh karena itu, saya minta semua pihak, baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. Memang untuk bisa eksis berkelanjutan media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan. Terakhir, memasuki tahun politik, media massa harus tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Media harus mendorong pelaksanaan pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil serta meneguhkan persatuan Indonesia. Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Saya rasa itu yang penting saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.